Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ilmi. Selamat siang, Bu Anis. Selamat siang, Bu Ilmi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Bu Ilmi bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik, Bu Anis. Bu Anis, katanya siang hari ini kita mau berdiskusi. Bu Anis katanya mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan sesuatu tersebut? Tentang apa? Saya kok jadi penasaran. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Begini Bu Ilmi, kemarin setelah kita belajar pada materi CGP kemarin, terutama kita kan sudah mempelajari modul 2.2 ya Bu Ilmi, itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, itu saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba di kelas 6, itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya itu pemahaman siswa itu kok masih kurang. Siswa itu masih kurang bisa memahami tentang materi apa yang saya sampaikan. Selain itu, di sini saya itu kok merasa melakukan pembelajaran itu sendiri itu. Karena saya mencoba dengan rekan yang lain untuk mengajak mereka untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas mereka masing-masing, kok mereka itu sepertinya belum minat itu Bu Ilmi. Topik yang sangat menarik ini, Bu Anis. Kiranya kita memiliki waktu antara 15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, kira-kira apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kali ini, Bu Anis? Baik Bu Ilmi, saya itu mencoba diskusi sama Bu Ilmi seperti ini karena saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Ilmi, solusi tentang bagaimana caranya supaya siswa saya terutama kelas 6 itu bisa dengan mudah untuk memahami pembelajaran atau materi yang saya sampaikan. Nah, kemudian di sini kan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya juga ingin bagaimana caranya supaya saya itu bisa mengajak rekan guru yang lain, seperti bukan hanya guru kelas saja, tetapi saya bisa mengajak guru mapel yang lain seperti guru mapel agama, IPA, agama atau PJOK itu agar bisa ikut berkolaborasi di kelas masing-masing untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ilmi. Baik, kalau begitu menurut saya Bu Anis sudah hebat sekali ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal. Nah, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebenarnya? Mungkin ya Bu Ilmi, di sini itu ada 3 hal terkait yang saya masih ingin ungkapkan, yaitu terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa itu dalam pembelajaran supaya mereka itu bisa lebih aktif, dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa itu dalam pembelajaran, serta bagaimana caranya agar rekan guru yang lain itu bisa mau atau mereka bersedia untuk berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Ilmi. Menarik sekali obrolan kita kali ini, Bu Anis. Jadi Bu Anis itu memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan guru dari kelas lain ya. Kalau boleh tahu, Bu Anis, apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya Bu Ilmi, saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan ini makin bagus dan anak-anak itu juga menjadi aktif dan bisa memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga ingin itu dilakukan secara berkesinambungan, baik dari guru kelas 1 sampai kelas 5, kemudian saya akan kelas 6, dan saya juga sudah menyiapkan untuk lembar pengamatan, kemudian saya juga membuat lembar kuesioner serta wawancara terkait kesiapan belajar siswa serta gaya belajar siswa yang
mereka itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian saya juga akan menuangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian di sini siswa yang berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun akan bisa dipahami dengan mudah oleh mereka. Begitu Bu Ilmi. Alhamdulillah, saya salut sekali sama Bu Anis dan saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya makin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Di sini saya sudah mengelompokkan siswa Bu Ilmi berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian di sini saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga merencanakan metode pembelajaran sekaligus strategi pembelajaran itu yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswa tanpa saya membeda-bedakan atau mengotak-ngotakkan anak. Di sini juga saya sudah berdiskusi hal ini untuk dilanjutkan berbagi praktik baiknya di kompel tingkat sekolah Bu Ilmi. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Ibu Anis lakukan. Alhamdulillah ya Bu, kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah kalau untuk dukungan itu dari kepala sekolah itu sangat menyupport saya. Kemudian dari rekan guru yang lain, baik guru kelas, guru mapel, dan beberapa rekan sejawat di sekolah saya itu juga sangat mendukung. Ide saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini juga sangat diapresiasikan teman-teman saya. Hanya mereka belum berencana untuk melaksanakannya. Baik Bu Anis, Ibu sudah melangkah mendekati sempurna ini terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik di sekolah Bu Anis. Baik, di sini juga memang ada sedikit kendala ya Bu Ilmi, karena jika yang diajak kolaborasi itu tidak optimal, itu kan pasti akan ada hal yang tujuannya belum tercapai secara penuh. Di sini kami mencoba untuk mengajak rekan yang mengajar terutama guru kelas 4 itu untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kami berharap dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berkesinambungan baik dari kelas 4, 5, 6 agar anak-anak itu lebih senang untuk melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi ini Bu Ilmi. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Harapan saya ke depan itu agar saya dan juga guru yang lain itu tetap terus bisa berkolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan berjalannya waktu, pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan guru yang lain, baik guru kelas maupun guru mapel itu bisa meningkat, sehingga mereka bisa lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya rancang ini. Baik Bu Anis, kalau Bu Anis berkenan, misalnya ada grade 1 sampai 10, kira-kira di grade berapakah Bu Anis ini dan beserta rekan sejawat di sana sekarang dan harapannya menuju grade berapa? Mungkin antara saya dan juga rekan-rekan saya itu masih berada di grade 6 ya Bu Ilmi, karena di sini kan ada beberapa guru yang memang sudah senior dan sudah sepuh. Sepertinya kan mereka itu enggan atau memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, dan juga mengingat pembelajaran ini kan memang banyak butuh persiapan Bu Ilmi, baik dari kematangan IT atau mahir IT, tapi saya yakin kok guru yang lain kan juga banyak guru yang muda-muda. Dari keseluruhan guru di sekolah kami itu kan bisa untuk meningkat ke level 8, yaitu mereka bisa membantu para guru senior yang memang kurang mahir IT untuk bisa menjalankan IT-nya, bisa membantu, saling membantu. Dan jika guru-guru muda itu bisa membersamai guru-guru yang sudah senior, itu pasti akan tercipta kolaborasi dan hasilnya pasti juga akan menjadi hasil yang baik pula Bu Ilmi.
sekali ini analisisnya Bu Anis terkait grade guru-guru di sekolahnya Bu Anis. Apakah ada hal yang Bu Anis lakukan, yang ingin Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan guru mapel atau guru kelas? Rencananya ini saya akan berdiskusi dulu terutama dengan kepala sekolah Bu Ilmi. Nanti kalau sudah itu saya bisa menyampaikan kepada guru yang lain untuk bisa berbagi praktik baiknya dengan guru yang lain atau rekan sejawat itu untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini pada Kombel di SD kami yang biasanya kami laksanakan di hari Sabtu minggu terakhir itu Bu Ilmi. Baik Bu Anis, Alhamdulillah Bu Anis, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahannya Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan. Baik, kalau untuk penanggung jawab itu terutama mungkin kepala sekolah ya Bu Ilmi, karena kepala sekolah kan memang untuk bisa yang dituakan di sekolah kami. Tapi di sini saya juga akan membantu beliau untuk bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Dan selain itu, karena saya juga yang menginisiatif terlaksana acara tersebut, saya juga akan mengajak guru yang lain, baik guru kelas 1 sampai kelas 5, kemudian guru mapel PAI, serta guru mapel PJUK, agar mereka juga bersedia untuk bergabung pada kegiatan ini Bu Ilmi. Bagus sekali Bu Anis. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini nanti akan benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu Anis lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas nanti? Yang pertama saya akan menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian di sini guru-guru rekan satu sekolah tersebut itu dari sekarang juga akan saya beritahukan. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman. Kemudian saya juga sudah mendapat pandangan ruangan tersebut di lab komputer kami itu juga ruangan baru yang memang nyaman. Wifi-nya juga di sana sudah memadai serta saya juga akan memastikan untuk jadwal melakukan kombel pada Sabtu mendatang itu untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya ingin berbagi praktik baik mereka pada jadwal itu Bu Ilmi. Alhamdulillah, luar biasa Bu Anis. Kok kebetulan ini waktunya sudah habis Bu Anis, mungkin nanti kita bisa sambung di pertemuan yang akan datang. Saya sangat senang karena Bu Anis bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Ternyata Bu Anis sendiri yang dapat menyelesaikan masalah Ibu Anis, memperoleh solusinya ya Bu Anis. Dan saya tunggu kembali diskusinya, kalau Bu Anis berkenan bisa hubungi saya kembali. Baik, terima kasih Bu Ilmi atas segala waktunya. Dan ini saya sekarang juga sudah menjadi lega. Saya sudah bisa tahu apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan dengan diskusi ini Bu Ilmi juga semakin sukses. Saya juga bisa meningkatkan kinerja saya untuk kedepannya lebih baik. Baik Bu Ilmi, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Anis, sampai ketemu di suasana yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Bu Ilmi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Anis. Bagaimana dengan Bu Anis sendiri? Alhamdulillah baik juga. Bu Ilmi, katanya sekarang kita kan mau berdiskusi ya Bu Ilmi. Nah, saya namakan diskusi kali ini adalah coaching ya Bu Ilmi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching itu menggunakan modul Tirta seperti yang kita pelajari pada modul 2.3 kemarin. Nah, pertama-tama mari kita akan mulai dengan menerapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Nah, apa yang ingin Bu Ilmi capai dari sesi coaching ini Bu Ilmi? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu supaya lebih efektif lagi Bu Anis. Baik, sekarang berarti tujuannya sudah jelas ya. Sekarang mari kita identifikasi Bu Ilmi hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Bu Ilmi. Itu apa saja yang menjadi hambatan atau kendala yang Bu Ilmi hadapi dalam mengelola waktu?
Baik Bu Anis, saya itu sekarang akhir-akhir ini agak pusing Bu Anis. Kegiatan dan kewajiban saya rasanya kok banyak banget di akhir semester ini. Di samping mengajar yang menjadi tugas utama, administrasi guru juga sekarang juga banyak. Kemudian saya masih pegang amanah bendahara BOS sekaligus membuat administrasi manual BOS-nya, masih mengerjakan LMS CGP, juga alhamdulillah per tanggal 18 September kemarin terundang piloting 3 PPG di tahun ini. Masih juga di rumah mengurus tiga anak ya yang masih kecil-kecil, sekaligus masih menghandle semua pekerjaan rumah, dan malam juga masih mengaji. Rasanya itu kadang capek sekali dan mudah mengantuk Bu Anis. Saya merasa kadang tidak kuat untuk lembur malam mengerjakan tugas yang siang hari saya belum selesai. Baik, ini saya bisa membayangkan itu bagaimana riwahnya Bu Ilmi menghadapi hari-hari seperti itu dengan segala kesibukan baik di rumah maupun di sekolah. Baik Bu Ilmi, setelah saya mendengar keluh kesah dari Bu Ilmi itu dan yang dilaksanakan Bu Ilmi setiap harinya, maka Bu Ilmi sering merasa kesulitan ya Bu Ilmi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan dikejar deadline. Nah, sekarang juga terbentur deadline CGP serta PPG ya Bu Ilmi, seperti itu. Iya, betul sekali Bu Anis. Nah, jadi sekarang tentang apa yang dipaparkan Bu Ilmi tadi, kalau berkenan saya ingin mendengarkan dari Bu Ilmi. Kira-kira kemarin kan kita mempelajari grid skala itu ya Bu Ilmi. Itu skala Bu Ilmi dari 1 sampai 10 itu, sekarang Bu Ilmi itu pada posisi berapa dan pencapaian apa yang ingin Bu Ilmi capai? Mungkin saya sekarang berada pada posisi 6 untuk sekarang, dan ingin pada posisi 9 setidaknya Bu Anis. Saya masih sangat kesulitan untuk memanajemen waktu. Oh begitu. Berarti yang diutarakan Bu Ilmi tadi memang masih kesulitan untuk memanajemen waktu, yang memang setiap hari begitu riwah dan Bu Ilmi juga merasa kerepotan. Nah mungkin dari Bu Ilmi sendiri itu apakah sudah memiliki solusi? Mungkin kan bisa melakukan percakapan. Jadi adanya potensi-potensi yang bisa diambil dalam membantu tugas-tugas Bu Ilmi itu dan bisa membagi waktu dalam mengatasi masalah baik pekerjaan yang menumpuk secara bersamaan atau kekuatan-kekuatan baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah dan keluarga yang bisa Bu Ilmi ambil dalam memecahkan masalah Bu Ilmi ini. Ya Bu Anis, tentunya saya perlu membuat skala prioritas di mana pekerjaan yang harus segera terselesaikan saya dahulukan. Kemudian saya juga tidak boleh segan-segan lagi untuk meminta bantuan dari rekan sejawat di kantor untuk pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan bersama sekolah. Intinya saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Bu Anis. Karena di rumah itu kan saya juga bisa meminta bantuan dari suami saya dalam menyelesaikan pekerjaan di rumah, seperti mengawasi 2 balita saya sembari saya melaksanakan tugas rumah lainnya. Kemudian saya juga akan meluangkan waktu di malam hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum saya selesaikan pada siang hari. Lebih tepatnya saya harus punya komitmen untuk tidak kalah dengan rasa kantuk saya sebelum kewajiban pribadi saya terkait dengan LMS atau dengan materi yang disediakan di menu PPG, agar sesuai dengan deadline, agar sesuai dengan target saya. Seperti itu Bu Anis. Baik Bu Ilmi, memang kita sebagai wanita itu harus pintar-pintar untuk membagi waktu ya Bu Ilmi, antara waktu di rumah dan di pekerjaan. Betul sekali Bu Ilmi, memang sulit sekali untuk memanajemen waktu. Ditambah lagi itu sekarang kan kita hidup di tengah masyarakat, itu kita juga harus mengikuti kegiatan sosial seperti kundangan, kemudian menjenguk orang sakit atau takziah. Dan kegiatan itu kan tentunya kita harus meluangkan waktu yang tidak mungkin bisa ditunda. Nah, menurut Bu Ilmi, itu apa yang perlu Bu Ilmi lakukan untuk dapat membagi waktu tersebut secara bersama-sama dan bisa mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul tersebut, Bu Ilmi?
saya harus selalu berserah diri kepada Allah, karena saya yakin Allah selalu ada untuk membantu kita. Kemudian tetap fokus untuk menjalankan apa yang sudah saya jadwalkan sesuai dengan tingkat urgensinya. Kemudian saya juga perlu atau harus segera berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan kepada suami saya juga, agar kita bisa saling bantu-bantu mengerjakan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Baik, nah betul sekali Bu Ilmi. Tentunya kan dengan skala prioritas itu sesuai jadwal dan selalu berkomunikasi dan berkolaborasi baik dengan rekan sejawat di sekolah atau dengan suami di rumah. Itu memang hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Nah, sekarang selanjutnya, apa komitmen Bu Ilmi terhadap rencana tersebut? Komitmen saya yang pertama, saya akan buat jadwalis kegiatan mana yang harus diutamakan, kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Kemudian saya juga berkomitmen untuk selalu memantau perkembangan diri saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja atau rekan sejawat. Kemudian jika diperlukan saya akan mencari sumber daya tambahan, Mbak Anis. Bu Anis. Baik, betul sekali Bu Ilmi. Jadi sekarang ini masalah yang sudah Bu Ilmi utarakan sudah bisa menemukan solusinya juga ya. Intinya Bu Ilmi sekarang ini juga sudah bisa bertanggung jawab, bisa tahu inti dari semua masalah tadi. Kemudian saya juga sudah tidak sabar ini ingin melihat hasil dari rencana-rencana Bu Ilmi yang sudah diutarakan tadi, dalam berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan suami di rumah. Bu Ilmi juga akan siap ini lembur di waktu malam hari ya Bu Ilmi, meskipun terkantuk-kantuk. Ngomong-ngomong, kapan kira-kira rencana dan dalam waktu dekat akan mengobrol dengan rekan sejawat dan juga dengan suami Bu Ilmi? Untuk insya Allah dengan suami ya harus sesegera mungkin. Begitu juga dengan teman sejawat agar kalau ban yang berat kita pikul bersama kan jadi ringan, begitu Bu Anis. Baik Bu Ilmi, ini saya juga menjadi tidak sabar ingin menanti hasil dari Bu Ilmi tentang rencana-rencana Bu Ilmi tadi. Nah, kemudian di bulan depan ini saya juga akan mendengar cerita, pastinya sangat hebat hasil yang diutarakan Bu Ilmi tadi. Tentunya usaha Bu Ilmi untuk lembur di malam hari itu pasti akan seru sekali. Baik Bu Ilmi, obrolan kita hari ini mungkin cukup saya cukupkan sampai sekian. Sebelumnya, adakah umpan balik dari apa yang sudah Bu Ilmi utarakan tadi ketika sedang berbicara seperti ini? Umpan balik dari saya merasakan perasaan saya menjadi lebih umpan balik dari saya sekarang merasa lebih lega Bu Anis. Kemudian merasa beban permasalahan saya agak berkurang dengan ngobrol seperti ini, dan saya makin percaya diri dan yakin saya bisa menghadapi masalah yang saya alami. Baik, terima kasih Bu Ilmi. Bu Ilmi sudah bersedia untuk mengobrol dengan saya, curhat dengan saya. Di sini saya juga akan terbuka sekali. Jika Bu Ilmi mau untuk curhat lagi tentang topik yang lain, insya Allah saya akan tetap bersedia untuk Bu Ilmi. Terima kasih banyak waktunya Bu Anis dan perhatiannya juga. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan hari ini ya Bu Anis. Baik, sama-sama Bu Ilmi. Saya tutup untuk coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.